Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 44-47, Tebeng, Halte Kalimenur. Stasiun Tahu di Puncak Lengkungan Jalur Kereta Api, oleh Musadat. Halaman 44, Tebeng, foto rubrik Halte Kalimenur tampak barat, sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Halaman 45, Tebeng, paragraf 1. Pendahuluan. Sepanjang wilayah Kabupaten Kulon Progo dilewati jalur kereta api yang sekarang sudah memasuki jalur ganda dan ada jalur kereta api khusus Bandara Yogyakarta International Airport yang akan diresmikan pengoperasiannya tanggal 17 Agustus tahun 2021. Bahkan di tahun 2022 rencananya dilakukan penyambungan pemasangan pekerjaan listrik aliran atas, LAA, berupa tiang-tiang dan kabel listrik penghubungnya. Dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Kutoarjo sebagai kelanjutan elektrifikasi dari Solo Yogyakarta. Proyek elektrifikasi ini nantinya akan mengkonversi penggunaan kereta rel diesel, KRD, untuk layanan lokal Prambanan Ekspres, Pramex. Relasi Kutoarjo Yogyakarta Solo Balapan, PP, menjadi kereta rel listrik, KRL. Di jalur kereta api yang memanjang tanda kurang lebih 25 km. http://www.bpkp.go.id/d-d-834-profil tanda hubung Kabupaten tanda hubung Kulon Progo diunduh TGL tanggal 4 Agustus tahun 2021 jam 21. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat 6 stasiun yang kelasnya berbeda-beda, yaitu Stasiun Wates, Stasiun Sentolo, Stasiun Kedundang, Halte Kalimenur, Stasiun Sewu Galur dan Halte Pakualaman. Khusus Stasiun Sewu Galur dan Halte Pakualaman bangunannya sudah tidak berbekas. Sementara Stasiun Kedundang merupakan stasiun terakhir yang dihancurkan di wilayah Kabupaten Kulon Progo akibat pembangunan proyek jalur kereta api menuju Bandara YIA. Beberapa stasiun ditutup karena alasan efisiensi, yaitu tidak ada persilangan. Jalur sebelum double track merupakan jalur peninggalan perusahaan kereta api Stadspoorwegen Maatschappij, SS, yaitu perusahaan kereta api negara pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Demikian juga stasiun-stasiun yang melengkapi sarana jalur tersebut. Dari sejumlah stasiun ini menunjukkan karakter arsitektural yang khas, yaitu tinggalan arsitektural khas perusahaan kereta api DKA, Jawatan Kereta Api. Akan tetapi ada satu stasiun kecil atau halte yang masih khas peninggalan perusahaan kereta api Stadspoorwegen atau SS, yaitu halte Kalimenur yang berada di Desa Sukorena, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Halte ini sekarang kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah tidak difungsikan dan mengalami banyak kerusakan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi jika nasibnya nanti sama dengan stasiun lain, yang sudah tinggal nama karena faktor kerusakan alami atau disengaja karena ada proyek yang lebih penting lainnya. Halaman 45, Tebeng. Paragraf 2. Latar belakang sejarah. Stasiun merupakan sarana penghentian untuk rangkaian kereta api baik sebagai fungsinya
menaikkan atau menurunkan orang dan barang maupun dalam rangka perlintasan dengan kereta api lainnya. Stasiun juga sebagai sarana koneksi antara moda dasar angkutan massal dengan moda dasar angkutan darat biasa dan pembuka sebuah wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam ukuran dan kelengkapannya ada pembagian nama terhadap sarana pemberhentian moda kereta api. Berdasar atas ukuran dan kelengkapannya, yaitu stasiun, halte, dan stoplets, Oliver, 2017, SIF. Dari fungsi ini terlihat urgensi sebuah stasiun kereta api dibangun, demikian juga dengan fungsi halte Kalimenur. Halte Kalimenur dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur jalan kereta api dari Yogyakarta menuju ke Kroya oleh Perusahaan Negara Stadspurwin, SS, pada tahun 1887 bersamaan dengan dibangunnya jaringan rel dari Yogyakarta menuju Kroya, Degema, 1982 halaman 19. Halaman 45, Tebeng, paragraf 3. Letak halte Kalimenur berada pada satu wilayah yang menarik, yaitu berada pada puncak lengkungan sebuah jalur kereta api. Lengkungan besar jalur Kalimenur dibangun untuk menghindari perbukitan dan lembah. Dan pada titik di Kalimenur inilah merupakan titik lengkungan terluar, lihat peta. Lokasi stasiun berada pada ketinggian 35 mdpl dan sekarang berkoneksi dengan jalan pedesaan di sisi selatannya. Halaman 45, Tebeng, paragraf 3. Foto rubrik halte Kalimenur tampak utara, sumber, dokumentasi penulis. Halaman 46, Tebeng, paragraf 3. Halaman 46, Tebeng, paragraf 3. Foto rubrik bekas lantai peron, sumber, dokumentasi penulis. Bangunan halte Kalimenur secara keseluruhan masih menunjukkan bentuknya sebagai stasiun kecil, dengan karakter gaya arsitektural khas yang dibangun oleh perusahaan Stadspoorwegen. Dengan ciri pada bangunan utama terdapat lubang angin berderet sepanjang ruang tunggu. Berbentuk 4 persegi panjang vertikal, pada ujung bangunan bagian atas ada aksen lingkaran timbul. Sekarang digores untuk tulisan Karangmenur yang timbul, dan bentuk atap kampung, bandingkan dengan beberapa stasiun tinggalan SS yang masih utuh dalam De Jonge. 1993 halaman 142. Secara keseluruhan bangunan stasiun terdiri dari 2 ruang, yaitu ruang tunggu dan ruang PPKA sekaligus sebagai tempat penjualan karcis yang berada di ujung timur. Dimensi bangunannya sebagai berikut. Denah berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 12,4 meter. Lebar 5,4 meter. Lebar pintu terbuka bebas 3,6 meter. Pada pintu utara bagian bawah masih menunjukkan bata rolak sebagai slup bangunan. Pada dinding luar sisi timur terdapat puing-puing ruang yang diperkirakan berfungsi sebagai dudukan pelayanan sinyal. Wawancara dengan Yoga TGL tanggal 5 Agustus tahun 2021. Halaman 46, Tebeng, paragraf 3. Foto rubrik jendela loket tiket, sumber, dokumentasi penulis. Finishing lantai berupa bata merah yang disemen, tetapi kondisi sekarang sudah hancur. Pada tiap ujung dinding terdapat kolom penguat struktur. Rangka atap menggunakan kayu dan finishing atap dengan genting. Langit-langit ditutup dengan anyaman bambu dan bentuknya mengikuti kemiringan rangka-rangka usuk dan reng.
Ciri khas lainnya dari tinggalan perusahaan SS yaitu pada lantai peron sisi timur masih tersisa penguat lantai dari batu-batu kecil bulat yang disusun rapi. Halaman 46, Tebeng, paragraf 4. Stasiun ini pada era 60-70-an masih sangat aktif sebagai tempat pemberhentian kereta api Bumel lokomotif uap maupun rangkaian kereta api ekonomi lintas Surabaya-Jakarta dan sebaliknya. Julukan Stasiun Tahu disematkan pada Stasiun Kalimenur karena ramainya penjajah tahu pada saat ada kereta berhenti dan menjadi semacam pasar jual beli tahu. Sumber tahu sendiri sebetulnya bukan produk Kalimenur, tetapi berasal dari Tuksono, Sentolo, wawancara dengan BPK. Suryono tanggal 5 Agustus tahun 2021. Mereka naik kereta menjajakan tahu bersama pedagang dari daerah lain yang menjual nasi bungkus, buah-buahan dan makanan kecil. Pada era tahun 65-an di sekitar stasiun ini sering terjadi tergulingnya rangkaian kereta api karena sudah semakin ausnya rel. Wawancara idem. Di Stasiun Kalimenur berhenti 4 perjalanan rangkaian kereta api kelas 2 dan 3 pada tahun 1954, yaitu Almanak Jadwal Perjalanan 1954. Halaman 46, Tebeng, paragraf 5. Relasi Jogja-Kroya. Noka, 605, berhenti di Stasiun Kalimenur jam 5.23. Noka, 609, berhenti Stasiun Kalimenur jam 11.25. Noka, 613, berhenti Stasiun Kalimenur jam 14.34. Noka, 609, berhenti Stasiun Kalimenur jam 17.14, relasi Kroya Jogja. Noka, 602, berhenti Stasiun Kalimenur jam 6.11, Noka, 406. Berhenti Stasiun Kalimenur jam 9.43. Halaman 47, Tebeng, paragraf 5. Noka, 608, berhenti Stasiun Kalimenur jam 11.36. Noka, 410, berhenti Stasiun Kalimenur jam 13.46. Noka, 414, berhenti Stasiun Kalimenur jam 18.28. Halaman 47, Tebeng, paragraf 6. Kereta api yang paling pagi berhenti jam 5.30 menuju ke arah Kroya. Dari stasiun ini banyak penumpang yang naik dari wilayah sekitar Kalimenur bahkan dari wilayah Brosot. Ada tahun 1950 wilayah Brosot jalur rel kereta apinya sudah habis diambil Jepang untuk pembangunan jalur kereta api di Burma. Yati Nurhayati, 2014 halaman 57. Mereka banyak yang ikut menginap di rumah warga sekitar stasiun, wawancara idem, agar dapat menumpang kereta api jadwal yang jam 5.30. Tujuan penumpang ini banyak menuju ke wilayah Kutoarjo untuk bekerja sebagai buruh harian. Halaman 47, Tebeng, paragraf 7. Di arah selatan Stasiun Kalimenur terdapat rumah dinas kepala stasiun yang sekarang kondisinya masih utuh. Bentuk bangunan khas berciri arsitektur bangunan DKA, Jawatan Kereta Api, sekitar tahun 1950. Ciri khasnya adalah pada bagian lubang angin yang berbentuk lingkaran dan atapnya berbentuk pelana. Demikian juga ukuran pintu dan jendela sudah menyesuaikan dengan bangunan modern. Posisi bangunannya sangat berkorelasi dengan fungsi stasiun yaitu adanya keterhubungan langsung.
Mengingat penghuni rumah dinas ini harus selalu siap 24 jam untuk keperluan pengaturan perjalanan kereta api walaupun kerja shift. Halaman 47, Tebeng, paragraf 8. Dari dua bangunan, yaitu halte Kalimenur dan lingkungannya, peron dan halaman, serta rumah dinas menunjukkan nilai arkeologis yang tinggi. Ketinggian nilai ini ditunjukkan pada bangunan stasiunnya yang sekarang tinggal satu-satunya bergaya arsitektur Stadspoorwegen di lintas Yogyakarta Kulon Progo. Superlativitas gaya arsitektur ini perlu dipertahankan sebagai bukti arkeologis mengingat tinggalan Stadspoorwegen dalam bentuk bangunan sudah habis semua di jalur rel kereta api sepanjang Kulon Progo. Bangunan pendukung stasiun dalam bentuk rumah dinas walaupun berbeda usia dan gaya, tetapi tetap merupakan satu kesatuan fungsi. Dengan kesatuan fungsi ini, maka tidak ada alasan rumah dinas ini dikesampingkan untuk dilestarikan. Sumber bacaan: Jonge, De Michel van Belegoijen. 1993. Spoorwegstations op Java. Amsterdam, De Bataafse Leeuw. Nurhayati, Yati. 2014. Sejarah Kereta Api Indonesia, Klaten, CV Rizky Mandiri. Ugema, J. Gede. 1982. Stumtrakti op Java en Sumatra. Antwerpen, Huur Technische Boeken BV, Deventer. Rapp, Oliver Johannes. 2017. Sepoer uap di Jawa tempo dulu. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia. Rosendal, Jack. 2000. Steam and Rail in Indonesia, Alistair, Paul Catchpole Ltd. Almanak Jadwal Perjalanan 1954, http://www.bpkp.go.id/konten-di-834- Profil Kabupaten Tanda Hubung Kulon Progo. Narasumber: Suryono, usia 64 tahun, warga Kalimenur. Yoga Bagus Prayogo Cokro Prawiro, usia 26 tahun, pemerhati perkeretaapian Indonesia. Musadat, merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Arkeologi UGM. Selain itu beliau memiliki hobi di bidang perkeretaapian.